Tapi ingatlah masa di mana nanti semua itu akan sirna. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sudahkah kau fikirkan hari yang kekal? Sudahkah kau fikirkan wajah ruhmu di mata Allah yang ini nanti kekal? Berbahagialah kau wahai orang mukmin dan mukminat, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin yang ketika di dunia itu sudah bisa bertemu Allah, akhirnya sholatnya bisa ketemu Gusti alias khusyuk. Tapi qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsaralah ruhaniyah itu ketika saat di dunia tidak memikirkan bagaimana ruhaniyah sampean kali kula ning donya iki kok yo ora gelem ketemu Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya malam hari ini adalah jadikanlah birrul walidain sebagai wasilahmu untuk bisa bertemu Gusti Allah. Dibuka di dalam surat An-Nisa ayat 36. HP ini nduk sing duwe ana paketane dibuka Qur'ane. Ayo mas-mas nek mbah iki wis mboten ndelok HP pun kalah ambek putune nggih. Kalah. Wis sing neng paketane buka surat An-Nisa ayat 36. Pun. Wis iku ngajine ana kuno. Apa password kata kunci? Dua kata kunci. Satu pun gak usah dijawab, sampai gerabak ning ati sampai dewi-dewi. Satu, apakah di dalam hati kita sudah ada nur iman, cahaya iman bahwasanya kita manusia Allah ciptakan dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Ini passwordnya. Basa Jawa jenengan percaya ora? Yen menungso iku Allah dadekake ya jasmani ya rohani. Jasmani kita Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti kembali kalau mati ke tanah. Nggih napa mboten? Ada enggak orang bejilor? Nggih mohon maaf kula cuman sekedar tanya. Begitu meninggal dipenteng ning cagak wonten? Mboten enten nggih? Oh, berarti sami dengan Jawa Timur, sama. Mesti Pak Mudin sebagai petugas pertama memandikan, nggih. Kedua ngudoni, ketiga ngulesi, keempat nyolati, terakhir menguburkan. Iki jasad. Ruhaniyah Allah ciptakan dari Allah, nanti kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Pertanyaane, roh iki wis roh dalane budal nuju dan bertemu Allah dereng? Halo Ibu, sampean mboten golek mantu ah? Halo, kula duwe santri jaler-jaler ngeten. Ibu kula tangklet, jenengan iki sampun semerap dereng? Sudah tahu belum ruhaniyah kita nanti ketika saat kembali kepada Allah jalannya menuju dan bertemu Allah? Ibu sing jawab saiki, sampun dereng? Pak dos pundi sampun semerap dereng? Kok umpama jawab semerap wis mboten ngaji kula. Lah wong semerap lah ngoten nggih. Wis dalane pati, dalane mati iku pundi? Buka di dalam surat Maryam ayat 36 juga. Surat apa?
Maryam, ono jenenge Maryam mriki? Rini nduk, tak wene dhuwit 100 nduk. Sing jenenge Maryam. Tapi tak kongkon apa jenenge ngunekno Pancasila dulu. Nek apal ora apa-apa. Bu Maryam umur piro ae terserah. Ayo, wonten mboten? Wonten mboten? Mboten. Oh nggih pun. Pun. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Iku dalane siratal mustaqim. Niki mengke dua ayat yang kami ulas. Pertama surat An-Nisa ayat 36. Kedua surat Maryam ayat 36. Sama. Apakah di dalam hati jenengan sudah ada iman bahwasanya kita manusia Allah ciptakan dari dua unsur jasmani dan rohani? Itu password pertama. Apabila hati jenengan sudah ada keyakinan itu, maka yakin apa yang kusampaikan nanti akan paham. Allahumma amin. Satu. Nomor dua, jasmani kita olehnya Allah menciptakan, dikasih dua mata dohir yang disebut ainul basyariyah ini, yang gunanya untuk melihat, memandang sesama makhluk. Makhluk itu berarti perkara sing diciptakake Gusti Allah. Nabi Muhammad niku makhluk napa kholik? Halo, Kanjeng Nabi Muhammad junjungan kita iku makhluk napa kholik? Makhluk. Sepakat nggih? Jenengan kali kula niki makhluk napa kholik? Makhluk. Wis sepakat. Ruhaniyah kita Allah ciptakan juga memberikan dua mata yang disebut ainul basirah, sing tujuan lan maksude untuk bersaksi dan melihat dan bercinta, bermahabbah hanya pada Gusti pitakon kula. Apakah ruhaniyah sampean iku sudah bisa melihat mata ruhaniyah, bersaksi sing sampean kali kula saksekake pun kepetuk napa dereng? Dereng. Dereng nggihane. Jenengan pingin panggih? Ibu, jenengan pingin kepanggih dateng Gusti Allah? Halo, pingin apa mboten? Sebab siapapun kita, apapun status kita, ketika sholat untuk menyembah dan bertemu Allah, itu tidak akan pernah bisa khusyuk alias teringat urusan-urusan dunya kalau kita belum ketemu Gusti. Selagi meripate hati basiroh sampai kali kulo itu masih tertutup oleh sesuatu, maka sepanjang masa kita tidak akan pernah bisa bersaksi terhadap Allah dengan benar. Shallu ala Nabi Muhammad. Otomatis ketika kita sholat ya mboten saged kelingan Gusti. Wong nek sholat kok ya tidak kelingan, tidak teringat pada Allah, maka teringat terhadap selain Gusti. Nggih napa nggih? Pertanyaan kula, sampai kapan kita seperti itu? Sampai kapan ruhaniyah kita itu buta terhadap Allah? Sampai kapan? Padahal mohon maaf Bapak Ibu, miturut surat Al-Hijr Al-Hadid ayat 3, Allah iku ning ngajeng sampean, wal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batinu.
sak temene Gusti Allah iku ya ana ngarep jenengan, ana njaba jenengan, ana jero jenengan, juga ada di awal dan di akhir setiap permasalahan apapun. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, Allah dawuh ning Kanjeng Nabi Muhammad, yen apabila hambaku bertanya tentang aku terhadap dirimu, sampaikanlah bahwasanya inni qaribun, sesungguhnya Allah itu dekat. Allah itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, iku luwih idek katimbang urat nadi, urat leher. Tapi opo Allah dekat kok kita tidak tahu? Pernahkah umat Islam berpikir seperti itu? Ayo. Jarang, Pak, umat iki berpikir sampai di situ. Katanya Allah dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher, tapi mengapa kita itu kok ya tidak tahu? Inilah persoalan tidak hanya secara individu, tetapi juga persoalan negara. Dan ini mohon maaf sekali lagi dan mohon izin Pak Kades, jarang tentang pendidikan untuk mengenal dan mendekat terhadap Allah itu ilmunya diajarkan. Jarang sekali pengajian iku gelem bahas tentang masalah ini, padahal ini Al-Quran, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya juga menyampaikan. Ada apa bos di balik udang itu, di balik sotil ada, oh kenapa di balik batu ada udang, ada apa? Kita banyak ulama-ulama Pak Bu, sungguh mulai dari ulama, mohon maaf, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, negara, bahkan internasional. Mengapa hal itu tidak pernah atau jarang disampaikan, sehingga kita umat Islam menengah ke bawah sebagai umat, sebagai pengikut, kita waktu sholat itu tidak pernah berpikir nyapo yo, mengapa yo sholatku kok yo si kelingan selain Gusti estu Pak Bu. Padahal miturut surat Al-Baqarah ayat 238 Allah katakan, hafidu ala sholawah, jagalah sholat 5 waktu itu, wassolatil wusta, dan jagalah juga sholat ruhaniyahmu menghadap Allah, wakumu lillahi qanitin ay khosyin. Wajib hukumnya wong sholat iku ketemu sing disembah ya iku Allah subhanahu. Nyatane prakteke kita semuanya itu sholat kelingan sakliyane Gusti Allah. Melihat kondisi kita, posisi kita, status kita menjadi apa? Umpama saya itu kerjanya itu belantik wedhus. Ngerti belantik? Kertas ya, oke. Saya pagi ke pasar menjual kambing. Saya belinya dari petani itu hanya 2.500.000. Saya bawalah ke pasar, kemudian saya utarakan terhadap si pembeli, cukup 3 juta, nggak usah dinyang, ditawar ndak, langsung dibayar 3 juta, nggak ditawar, langsung. Begitu sholat duhur saya Allahu Akbar, atiku eling, nyapu mang tak kena 3 juta, kena 3,5 juta lah, kak apa sih 3 juta nggak ditawar lang lah, nggih mboten. Ibu-ibu waktu sholat subuh goreng ikan untuk anak dan suami, subuh datang tuk 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 tuk, adzan sholat, ikan belum ditutup, ketika sholat ada kucing datang meong, kelingan apa Bu?
itulah hati dan ruhaniah kita mesti kelingan perkara penggawean. Nggih mboten? Yang salah siapa? Kita sebagai umat menengah ke bawah sebagai pengikut, dan kita punya imam, kita punya ulama. Yang salah siapa? Coba ayo dingen-ngen. Kemarin kita memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad, nggih mboten? Ketika Isra dan Mi'raj beliau, sepulang beliau menghadap Allah membawa wahyu oleh-oleh, yaitu sholat. Mengapa harus sholat? Kok tidak selainnya, entah zakat, puasa, haji, atau jari orang perempuan masak sing enak, resepnya apa? Kok gak gitu, kok sholat? Ada apa dengan sholat? Inilah Bapak Ibu, anak kita mulai kecil kita didik, nih, mulai TPQ membaca Al-Quran, mulai huruf hijaiyah kita didik untuk dia itu belajar tentang ilmu Al-Quran, tentang ilmu fikih, tentang ilmu hadis dan lain sebagainya. Hanya satu tujuan ibu, untuk menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Lembaga-lembaga di antara berbagai banyak lembaga, mohon maaf kula mboten promosi, yang menyelamatkan generasi muda tidak ada yang lain miturut survei adalah lembaga pondok pesantren. Estu. Ibu, bapak, kalau jenengan pengen punya anak ingkang solih dan solihah, pondok no wis titik. Yi, kula mboten gadah bondo, lah ngoten nggih. Umpama iku sebetulnya alasan nafsu kita aja. Ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sejak kapan jenengan kali kula khawatir terhadap Allah? Padahal seluruh makhluk, baik makhluk manusia khususnya atau di luar manusia, rezekine wis ditanggung Gusti Allah. Syaratnya siji, jenengan ojo sampak mamang nang Gusti Allah pun niku tok. Wis tah aman-aman, ono sing dinggo wonten. Didiklah anak-anak kita sehingga besok itu kita semuanya sebagai orang tua kemana? Ayo, terakhir kita kemana? Kullu nafsin dha'iqatul. Loh ini loh, Rasulullah sampun dawuh, di antara tiga hal yang bisa diharapkan lebih besar dominannya cuman satu, di samping sodakotin jariyatin au ilmin yantafa'u bih, satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah anak soleh yang selalu mendoakan. Piye dalane ndadekno anak ngerti tentang hukum syariat, hukum hakikat sampai makrifat, jikalau anak-anak kita, generasi-generasi kita tidak kita didik di dalam lembaga pondok pesantren. Nggih, mohon maaf, ada pondok pesantren itu dua fungsi. Fungsi pertama ada yang menerima yang mukim, fungsi kedua mboten mukim. Artine duduk, tahu duduk nggih? Tiap pelajaran ngaji berangkat, habis itu pulang, ngaji pulang. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Dan itu penting. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Di era globalisasi niki semua canggih, kita mengakses mudah Pak. Kabar opo wae ning Google niku, ning Google buka YouTube wonten. YouTuber niku membikin satu channel, diisi konten-konten, apakah konten itu bersifatkan purno atau konten bersifatkan taklim, terserah. Kita mengakses gampang sekali. Ingat, dampaknya ini luar biasa. Kalau negatif ya jadi negatif, kalau positif kita ya dapat positif.
Di dalam surah An-Nisa ayat 36 tadi Allah katakan fa'budullaha, nyembah sira Allah ing Gusti Allah, nyun sewu, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kau menyekutukan kepadanya dengan sesuatu, wabil walidaini ihsanan, dan juga wajib hukume anak iku patuh bagusi menyang wong tuwa. Di dalam Al-Quran ada 5 ayat yang menjelaskan tentang birrul walidain, bagusi orang tua anak itu mesti digandengi oleh Allah. Di dalam ayat itu tentang menyembah yang benar, mesti. Surat Al-Baqarah juga ada, surat Al-Isra juga ada, surat Luqman juga ada. Semua ayat-ayat itu bila mana menjelaskan tentang birrul walidain, bagusi wong tuwa loro, iku mesti digandengi ayat nyembah dan tidak boleh menyekutukan Gusti Allah. Pun tak jine dhisik surat An-Nisa tadi. Wa'budu, nyembah sira kabeh. Iki artinya apa, Pak? Jenengan iki loh, waktu-waktu yang telah diberikan Allah, 1 hari 1 malam ketemu berapa jam? 24 jam. Oke. 24 jam Allah membagi 2 waktu, 2 masa. Masa pertama jasmani kita sibuk urusan dunia, nggih napa mboten? Pake kerja, ibuke masak. Kadang-kadang ini kalau sing diwalik, ibuke sing kerja, Pak masak. Wonten dateng mriki? Wonten nggih? Nek Jawa Timur mboten angsal. Mboten angsal. Kalau Jawa Timur, kalau seorang laki-laki meminang seorang perempuan, wajib tanggung jawab lahir dan batin. Mboten angsal. Jawa Timur niku wong wedok nyambut gawe mboten angsal. Wajib seorang suami mencari nafkah untuk anak dan istri. Lah istrinya kemana? Di rumah. Kadang-kadang dibantu oleh istrinya dengan sebisanya. Contoh, sekarang kerja lewat online. Lah wonten nggih? Online. Tapi yang jelas harus ada di rumah. Iku wong Jawa Timur. Tapi tidak semuanya. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Brunei, gitu. Gak laki, gak perempuan kadang-kadang. Tapi adate ning Jawa Timur, khususnya Mojokerto, orang perempuan seorang istri wajib ada di rumah saja, duduk manis mek ngoten tok. Sampean pengin dadi wong Jawa Timur? Nggih. Pengin? Ya golek jodoh rono. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita 24 jam ini dikasih Allah 2 masa. 1 masa di mana jasmani kita masih repot urusan dunia. Wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad dalam Gusti, tatkala jasmaniahmu itu repot urusan dunia, atimu gawe dzikir. Dikain apa Bu Mang? Dzikir. Apa sih dzikir itu? Dzikir itu bahasa Arab. Bahasa Jawa nih eling. Bahasa Indonesianya adalah ingat. Ingat pada siapa? Eling nang sopo. Nyun sewu. Dzikir kalau kita pandang dari syariat, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, diucapkan di lisan, akhirnya disebut dzikir jahar. Itu dzikir. Dipandang ning thariqah beda. Sing dimaksud dzikir itu diucapkan bil qalbi. La ilaha illa huwa. Ini. Makanya dulu-dulu thariqah mesti wiritane dzikir sirri ning ati ngucap Allah, Allah. Kan orang lain tidak tahu nggih? Enggak tahu. Mereka enggak bersuara. Di lisan, di dohir, tapi bersuara di hati. Allah.
Allah. Iki zikir miturut pandangan thariqah. Lah zikir miturut pandangan hakikat lebih ke dalam lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ati sampean iku sadar lan menyadari bahwasanya kita manusia, mulai sejak akil balik sampai umur berapa ini aku nggak tahu ya. Nek kula niki 55 Pak, duka nek jenengan ono sing swidak 70 lah ngoten nggih, eneng sing 40 macem-macem. Nabi Yunus merasa dirinya zalim, kita harus merasa zalim pada Allah. Bukti zalim kita adalah wal asri innal insana lafi khusrin. Kata Allah, demi masa sesungguhnya banyak manusia yang telah kuberikan waktu setiap saat dan waktu, dia tidak mempergunakan ingat padaku, dia lalai selalu padaku. Akhirnya inilah yang disebut orang yang merugi besar. Ini ingat, sadar, zikir miturut tauhidnya, miturut hakikatnya. Kata Rasul, yun sewu, hati jenengan itu ada satu kesadaran bahwasanya apapun yang terjadi itu sing nerjadeake mung Gusti Allah. Contoh acara niki tadi kan dikatakan Allah kan dekat, lah ngoten nggih. Allah menguasai awal dan akhir semua acara, semua persoalan. Wis, mengki terakhir tak tutuno mengki. Kita sadar, hati ini harus menyadari, meyakini, merasa bahwasanya semua apa yang terjadi pada malam hari ini semata-mata yang menterjadikan, semata-mata yang menguasai, yang menggerakkan hanyalah Allah Subhanahu, yang Allah itu ada di dalam dan di luar jenengan. Allah itu adalah ismudat, dalile bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah. Iki nama. Terus yang memiliki nama Allah itu yang mana? Ini leh yang Allah katakan terhadap kanjeng Nabi tadi, jikalau ada hambaku bertanya tentang diriku Muhammad, jawablah ini koribun, sesungguhnya aku itu dekat. Pun sedaya sampean mandhep mriki, sampean sawang tangan kula estu tak kenal nih sampean nanggone Allah yang sampean kali kula sembah. Ini loh Pak Bu, ini loh Allah. Fa'ainama tuwalu fathamma wajhullah. Dimanapun jenengan menghadap, di depan jenengan ada wajah Allah. Bukan angin loh ya, bukan udara, bukan oksigen, bukan. Allah katakan dalam satu ayat, laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kita serupakan pada sesuatu yang lain, nggak bisa. Tapi harus jenengan imani, harus jenengan yakini bahwasanya sesungguhnya Allah yang kita sembah itu baik di depan maupun di dalam jenengan. Pun paham badan? Ngeluh tasian nggih? Oke. Ibu bapak, sebab apa sih basiroh mata ruh sampean kali kula ora iso mandeng Allah? Iku krono mata ruh, mata hati kita ada sebuah penutup, ada sebuah tutup, sehingga menjadikan hati kita itu tidak mengerti mana sebenarnya Allah itu, padahal Allah itu sangat Nyun sewu, kadang-kadang kita itu jamaah sop kedua, sop pertama itu ada jamaah pakai kaos oblong, terus di belakangnya ada tulisan miwon. Jenengan waca mboten? Nggih toh? Diwaca miwon. Misalnya ono gambare artis Tamara Blensky, mesti diwaca Tamara Blensky. Kenal amin? Mboten kenal. Shallu ala Nabi Muhammad.
Karena gambar-gambar selain Allah, perkara selain Allah yang disebut makhluk iku nutupi mripate ati sampean kalih kula. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Kita itu beriman, Pak. Hati kita sesungguhnya mulai sejak akil balik sampai tua ini, manakala belum bisa bertemu Allah, sesungguhnya hati kita itu beriman kepada siapa? Kepada makhluk. Contoh iki, wis kula takok, air ini makhluk napa mboten? Oke, makhluk. Kula niki ngelak, jenengan ngelak, terus diombeni tuyo, diminumi air, hausnya hilang mboten? Hilang. Berarti kesimpulannya air ini bisa menghilangkan rasa nggih mboten? Iman kita pada air. Padahal Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 76 lewat kanjeng Nabi diutus Allah Muhammad kandhanono wong becilor beci nggih, becilor kandhanono ya malakum darra wala naf'an. He wong becilor kuwi tak kandhani sakliyane Allah iku gak iso ngkei manfaat. Contoh air tadi, sesungguhnya air ini pada hakikatnya, pada aslinya iku nggak bisa mendatangkan manfaat, yaitu berupa bisa menghilangkan rasa Lah terus siapa? Nah, ngerti nggih? Terus siapa? Yang bisa menghilangkan rasa haus hanyalah Allah Subhanahu. Sebab ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingatlah sesungguhnya Allah itu melimputi segala hal, sesuatu apapun termasuk air. Allah itu di dalam dan di luar air. Cuman aja mata dohir ini nggak bisa melihatnya. Mata dohir itu adalah air, mata hati kita tertutup dengan air, akhirnya mata hati tidak bisa melihat nyatane Gusti. Ini persoalan nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula takok engko diweni tanya jawab mboten? Diparingi nggih? Kula nganut panitia mawon. Mang ana sing ngancam aku, "Totok sobo." Si coba. Nggih. Ibu 3 jam niki wau jam dimulai jam 10 berapa tadi? Sekarang jam 11 lebih. Wis betah-betahan. Betah sing ngrungokno apa betah sing ngomong? Wis. Nggih, ngapunten ingkang kathah. Boten sacukupe mawon. Fa'budullaha, sembah Allah itu artinya imano awakmu iku, hati jenengan harus yakin sesungguhnya yang memberikan manfaat hanyalah Allah. Secara akal syariat monggo, karena logika kalau tidak minum air haus tidak tapi hati rohaniah jenengan ojo sampai beriman terhadap makhluk yang berupa jangan isone bisanya Anda itu langsung klik pada Allah imane derek kanjeng Nabi. Lah kanjeng Nabi derek kakeknya yaitu Nabiullah Ibrahim. Dibuka di dalam surat Al-An'am ayat 79. Inilah Nabi Ibrahim memberikan pendidikan terhadap anak cucunya termasuk kita Bapak Ibu. Dan ini sering sampai baca tatkala jenengan sholat, sebelum membaca Fatihah jenengan iki disunahkan membaca doa apa? Iftitah. Niku tertuang di dalam surah Al-An'am ayat 79 yang berbunyi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Letaknya beliau Nabi Adam, Nabi Muhammad bukan termasuk orang yang menyekutukan hatinya pada Allah. Karena apa? Karena diawali ayat inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Lho ning ngarep sampean iki
Wis sampean pingin salate khusyuk mboten? Nek pancen pingin tak wenehi cara, mungkin nek gak cocok nyuwun sewu. Kopi niki gak tak entekno, tak ombe didik ae. Sampeyan go nang Mojokerto, sampeyan sawurno nang raiku. Nggih, gak tak entekno. Nek gak dicukup panitia lho ya kok ya. Nek gak cocok, nek gak salat sampeyan iku bermutu, ibadah salat sampeyan nek gak bermutu, gak khusyuk, sampeyan gawa kopi iki nang Mojokerto. Wis, kula tidak akan pernah sakit hati, saya akan ikhlas. Nek gak cocok lho ya. Ini wajah tuh, sesungguhnya aku hadapkan wajah rohku. Wajah roh sampeyan iku pundi ta? Nek wajah jasad gini iki nggih, leres nggih? Laki-laki umur 25, 30, 40, sik gagah. Lah ngoten nggih? Sik gagah. Wanita 25, 30, 40, sik kuat, sik ayu. Coba aku takon, umur 80, umur 90, mana gagahe, mana gantenge, mana ayune, teng pundi? Ilang nggih. Sampak-sampak laler iku gak gelem mencrok. Mengapa demikian? Itulah sifatnya makhluk pasti binasa. Nggih mboten? Silakan wahai seorang laki-laki, kau gunakan waktumu untuk bergagah-gagahan, silakan. Masalahnya sih gagah. Silakan wahai seorang perempuan untuk memoles wajahmu kelihatan cantik karena masih muda. Tapi ingatlah masa di mana nanti semua itu akan sirna. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sudahkah kau fikirkan hari yang kekal? Sudahkah kau fikirkan wajah ruhmu di mata Allah yang ini nanti kekal? Berbahagialah kau wahai orang mukmin dan mukminat, qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin yang ketika di dunia itu sudah bisa bertemu Allah, akhirnya sholatnya bisa ketemu Gusti alias khusyuk. Tapi qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsaralah ruhaniyah itu ketika saat di dunia tidak memikirkan bagaimana ruhaniyah sampean kali kula ning donya iki kok ya ora gelem ketemu Gusti Allah. Ibu burun tak ajari ngeramut ruhaniyah, wajah ruhaniyah burun nggih? Oke. Kembalilah pada surat Al-Insan 25-26. Bagaimana Kanjeng Nabi ketika saat beliau itu membangun atau menjaga ruhaniyah ini di mata Allah. Ini urusannya dengan iman. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore hati beliau itu Bapak Ibu selalu ingat pada Allah. Artinya beliau yang dimaksud ingat apa yang muncul dan timbul pada diri beliau jenengan ini, hati iki merasakan mengimani sesungguhnya kabeh semua itu datangnya dari Allah, bukan dari diri beliau. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Makhluk siapapun tidak punya daya upaya apapun untuk ngapunten melihat, mendengar, berucap, bertindak, bekerja, nggak punya. Wala quwata, dan juga tidak punya kekuatan untuk itu. Nggih napa mboten? Kalau makhluk sesungguhnya aslinya tidak punya kekuatan daya upaya, berarti makhluk seperti apa? Patung. Nggih mboten? Lah semuanya itu terjadi, ada keadaan, ada daya upaya, bisa mendengar, bisa melihat, semata-mata illa billahil aliyil, datangnya dari Allah. Yang Allah itu di dalam diri kita, nggak jauh. Mana sih Allah? Ini loh Pak Bu, delengen rene, lihat ke sini, ini. Nek jenengan melihatnya dengan mata dohir, ya kosong Pak.
Tapi nek jenengan melihat dengan ainul basirah, mata ruhaniyah jenengan, boten kosong niki. Boten. Inni lakum minhu nadhirum mubin fafirru ilallah. Saya tidak mengajak, tapi saya tugasku hanya menyampaikan saja. Saya tidak akan pernah memaksa jenengan untuk beriman kepada Allah ini. Saya cuman menyampaikan apa wahyu yang dulu pernah disampaikan Kanjeng Nabi. Urusan yang lainnya tidak mau menyampaikan, monggo, itu haknya sendiri-sendiri. Tapi ini lakum, sesungguhnya saya terhadap panjenengan umat manusia ikun nadhirum mubin. Sifat saya cuman menyampaikan saja, mengingatkan saja bahwasanya semua apapun goyangane makhluk, entah pohon, godhong atau daun, entah goyangan sampeyan kalih kula, obahe kabeh perkara iku sing ngobahni ya Gusti. Wis ati sampean ilinga nang kono. Iku lho maksudnya fa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya apa? Ati jenengan ojo beriman obahe daun, goyangnya daun sebab diobahkan udara atau angin. Jangan. Secara kasaf mata dohir monggo, akal monggo, nggak apa-apa secara syariat, tapi secara iman yang benar di dalam hati jenengan secara tauhid wajib jenengan iki beriman goyangi godhong iku sing goyangni Gusti Allah. Saged diterima? Saged dilanjut? Saged. Oke. Berarti ati sampean gak oleh iman sakliyane Gusti Allah dalam hal penguasaan apapun. Coba contoh lagi, dalam acara ini koyok-koyok seperti yang memberikan petunjuk, memberikan ngaji iki adalah mukhlason, koyok-koyok. Oh, nggih. Saya makhluk, jenengan juga makhluk. Tapi bisakah mukhlason iki ngoceh? Tahu ngoceh? Jikalau di dalam dan di luarku nggak ada Allah, bisakah mukhlason iki ngomong dewe? Boten saged Bapak Ibu. Buka di dalam surat Al-Qasas. Allah berkata langsung terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Allah dawuh, sesungguhnya kaum Muhammad iki langsung Kanjeng Nabi lho niki. Mboten tember-tember, langsung Kanjeng Nabi mukhatabnya. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun orang itu orang yang kau cintai, orang dekat dirimu. Anak, istri, sahabat itu orang dekat. Terus siapa ya Allah, ya Kanjeng Nabi sing aweh petunjuk itu kalau bukan panjenengan? Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk terhadap jenengan kali kula itu hanyalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Hamba yang ketika saat diajarkan tentang petunjuk ilmu tauhid yang mengimani hanya pada Allah, hati itu bisa terima. Yastami'una, ketika jenengan mendengarkan ini al-qaula, ucapan ini, wa yattabi'una ahsan, hati jenengan merespon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti sesungguhnya yang memberikan hidayah, petunjuk, membimbing kita adalah Allah Subhanahu. Dan Allah memberikan izin terhadap air sehingga air itu seakan-akan bisa menghilangkan rasa haus. Allah memberikan izin terhadap baginda Rasul sehingga seakan-akan makhluk baginda Rasul itu bisa memberikan
aslinya itu yang aweh petunjuk, yang memberikan petunjuk itu hanyalah Allah. Yang Allah itu di dalam dan di luar beliau Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Yes. Maneh lagi dikuatkan surat Az-Zumar ayat 44 tentang syafaat. Allah bersabda, kul katakan Muhammad dalem Gusti napa sing kula sanjangake, napa sing kula ucapkan, lillahi syafa'atu jami'a, lillahi ku tetep kedue Allah apa asyafaatu utawi syafaat jami'an kelawan sekabehane. Artine Muhammad katakanlah syafaat pertolongan itu yang memiliki semuanya adalah Allah. Lah Kanjeng Nabi iku diizini Allah syafaat untuk memberikan terhadap umat. Paham nggih? Iman sampean kudu dateng Allah, cuman syariate dilewatake Kanjeng. Paham nggih? Oke. Wabil walidaini ihsanan, ini ayatnya terus Al-Maidah An-Nisa tadi. Dan terhadap kedua orang tua kita sebagai anak wajib untuk bagusi. Artinya secara syariat selagi wong tua, orang tua menyuruh kita sebagai anak untuk melakukan sesuatu yang tidak berseberangan dengan agama, wajib kita menjalankan. Bu, sampean tahu capek nang anak kongkonane bangel, budal ngaji mbulet kaya entuti hansip. Nate kula kinten sedaya nate Pak nggih, tapi sing sabar nggih, sabar. Semua itu ada prosesnya. Estu. Kalau kita nuruti nyun sewu terus menerus atas apa yang kita perintah terhadap anak, terus anak bangkang nang ati ki ngenes Bu Pak nggih mboten, dikongkon budal ngaji nggih nggawa tas budal, lah kok nang ngene gerdu. Allah ya Karim, gurunya datang ke rumah, Pak D, juga sampean kok gak ngaji mang? Oh ngaji budal bawa tas. Berangkatnya memang berangkat budal bawa tas nggawa buku ngaji, tapi nggak sampai ditem nguniku ya uke. Wis sing dadi anak gak usah dibaleni nggih. Wong tuwa iku atine cek mboten susah. Sebab wong tua susahe iku mung satu, bukan perkorane gak duwe dhuwit. Bapak, emak, ayah, ibu itu bukan perkarane susahe ati iku mau gak duwe dhuwit, enggak. Manakala punya anak, ketika saat diperintahkan yang tidak keluar dari agama iku bangkang. Nggih napa mboten? Pun aku ngilingno nang anak. Suwargamu iku gak adoh, Nger. Nduk, gak adoh. Gak adoh, dan gak adoh alias dekat iso uga dadi adoh, bahkan gak ketemu. Bahasa syariat nek kuwi iku bangkang ambek wong tu, kecuali anak iku oleh bangkang perintah songko orang tua apabila orang tua itu menyuruhnya itu berseberangan dengan hukum di dalam agama. Contoh, pagi-pagi ono pitik tonggo mlebu omah. Lih, kancingen omahe. Ayo dibeleh. Padahal tahu itu ayamnya tetang. Wis. Bagaimana kita sebagai anak melihat perintah dari orang tua, yang orang tua itu menyuruh kita berbuat maksiat alias melanggar ajaran agama? Wis. Anak berhubung anak iki mangyo sering ngaji didhawuhi guru-gurune, jawab wong ini, Pak, Bu, luwih apik kula luwih lapar daripada makan barang itu aja. Nek wani, nek gak wani sambatan ngantuk. Karena jelas itu larangan agama. Boleh anak iku membantah,
Bahkan anak menasehati orang tua boleh. Makanya Bapak Ibu, kita berhubung besok itu membutuhkan doa anak, maka mulai saat ini didiklah anak kita tentang mengenal terhadap Allah. Yes. Mengenal pada Allah baik dari sifat, syariat, thariqat, hakikat sampai makrifat. Kalau tidak, mohon maaf, jangan harap, mohon maaf sekali lagi, jangan harap nanti karakter anak kita itu akan ingat dan mendoakan orang tua yang sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga ingkang rawuh, ingkang ngaji tengene majelis niki di Masjid Al-Huda ini estu didadekno putra putri ingkang solih dan solih, dan kita sebagai orang tua muga-muga sok balik nang Gusti Allah estu dalam kondisi husnul khotimah. Lahumul Fatihah. Pun iku surat An-Nisa. Terus kemudian surat apa? Yang kedua tadi? Maryam ayat 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Iki lho dalane pati. Inilah jalannya ruh untuk mati menghadap Allah. Pun ayo dikaji. Innallaha sak temene Gusti Allah, huwa ya Allah iku rabbi wa rabbukum, Tuhanku ya Tuhan panjenengan. Iki miturut agama dengan dasar hukum Al-Qur'an. Sing agama liya monggo dengan namanya Tuhannya apa terserah. Fa'budu, kalau Allah ikut Tuhanku dan Tuhanmu, yo fa'budu, mongko nyembah sirahu ing Allah. Artinya apa, Pak? Wajib bagi kita sebagai hamba, sebagai penyembah, tahu siapa dan bertemu pada siapa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tahu sampean. Sebab cinta itu tidak cukup dikatakan bercinta, bermahabbah terhadap seseorang kalau kita itu kenalnya hanya nama. Contoh, artis itu ada zaman kulosien, Pak, namanya Desi Ratna Sari. Niku kula ngefan dulu itu, ngefan. Duka sakniki tiyang itu budi tasik wonten nah. Nggih. Tapi saya tidak pernah ketemu, Pak Bu, nggak pernah ketemu musyakhafah ngeten iki, muhadharah dep-depan ngene iki, apalagi kenalan dereng. Cintaku tidak dikatakan benar manakala kenalku itu hanya sebatas nama. Disebut Habib atau nyun sewu, Habib itu awal dari kekasih loh ya, kekasih Allah. Habib itu kekasih Allah. Kalau habaib berbanyak, kekasih Allah. Habib disebut Habib, hatiku harus dikatakan sudah bercinta hanya pada Allah. Kalau hati kita belum ada cinta pada Allah, jangan ngaku-ngaku kita Habib. Jangan dulu, malulah mestinya. Lah cinta dikatakan benar dan tidak itu harus sudah ketemu yang kita cintai. Artinya tidak cukup kita kenal nama saja, nggak cukup. Siapa Tuhanmu? Allah, udah benar, itu nama. Selama kami belum bertemu Allah, selama itu juga cintaku belum bisa dikatakan pada Allah. Mula saya belum bisa dikatakan sebagai habaib atau habib, nggak boleh. Malulah kita, malu, mestinya kita malu. Apalagi kita ngaku-ngaku, aku ini habib, keturunan Kanjeng Nabi. Tapi hati ini masih ada riya, masih ada takabur, masih ada sum'ah, masih ada hasud.
Gak pantes bos, gak pantes. Gak pantes nek cara awak dhewe ku ngaku-ngaku dadi Habib. Wong syarati koyo ngono abot Pak. Pun. Terus bagaimana saya Amriye bisanya dikatakan betul-betul menjadi kekasih Mbak Desi? Nah, iki ono corone. Bagaimana rohaniah jenengan ini Bapak Ibu estu menjadi kekasih Allah? Bagaimana caranya? Makanya tadi saya katakan, jadikanlah birrul walidain, bagusi orang tua sebagai wasilah dalanmu untuk menuju pada Allah. Sebab Allah itu ada di dalam orang tua kita. Patuhilah segala apa perintah orang tua. Semata-mata kita patuh kepada Allah. Lewat dalan hukum syariat yang telah dibeber. Wonten wong tua ngongkon anak nyolong barangi wong. Lah boten enten nggih? Boten wonten. Paling banyak ini. Wis le, Nduk. Wong tuamu iki bodoh, Nduk. Ben awakmu gak bodoh, sekolah Nduk. Ben awakmu iku ngerti ngalim, mondok Nduk. Wis babalah wong tua iki tak kerja, kepala tak jadikan kaki tak jadikan kepala. Biarlah orang tuamu yang soroh, yang penting anak itu menjadi anak yang mulia, baik di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah. Iku prinsip wong tua kabeh, aku yakin seperti itu. Bapak Ibu hadirin, piye carane kita itu estu ruhaniah jadi kekasih Allah? Bagaimana caranya saya betul-betul menjadi kekasihnya Mbak Desi? Nyun sewu, syaratnya satu, saya harus punya wasilah. Saya harus punya orang yang orang itu dekat terhadap Mbak Desi, tahu karakternya Mbak Desi, tahu wujudnya Mbak Desi. Saya harus kenal orang itu, kemudian biar saya dikenalkan. Betul? Sebab selama saya belum ditemukan, saya tidak bisa cintaku dikatakan benar kepada Mbak Desi. Jangankan dikatakan kekasihnya. Suatu saat saya itu sholat ning alun-alun Semarang, sholat duhur, rombongan Mbak Desi sholat duhur yohan. Loh, kepapakan kali kula saged nyono iku Mbak Desi? Mboten saged, karena saya belum didodohke kula Mbak Desi. Lah ngoten nggih? Mboten saged. Makanya mengapa jenengan senajano walaupun Allah dekat, ketika kita sholat kita hanya bisa melihat sajadah, melihat tembok, tapi hati kita tidak bisa melihat Allah. Persoalannya di situ, karena kita belum didonongno kulo Allah itu. Bisa mangwis tak awali mulai ngarep. Saya harus kenal orang dekat Mbak Desi. Setelah itu saya diberikan petunjuk dan waktu, diantarkan ke rumahnya Mbak Desi, dituduhke, diberikan petunjuk. Itu loh Mbak Desi sedang lagi make upan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leres niki daleme Mbak Desi. Inje jenengan sinten? Kula wong Mojokerto Mukhlason, pingin kenal panjenengan. Monggo monggo. Akhirnya kenalan. Loh baru Pak. Akhirnya takut nomor HP. Zaman sakniki lha ngoten HP-an. Akhirnya mengatakan rasa di dalam hati. Kita harus mengenal siapa pertama? Kanjeng Nabi. Buka di dalam surah Ali Imran ayat 31. Cara sampai pingin ruhaniah menjadi kekasih Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ali Imran ayat 31. Muhammad dalam bilangin sama umatmu, jikalau umatmu ingin kucintai dan kujadikan sebagai kekasihku, suruh ngikuti dirimu. Itu dawuhe Gusti. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, jikalau kau ingin menjadi kekasih Allah, ikuti aku. Kata Kanjeng. Artinya apa Pak? Kanjeng Nabi ku kafah Pak, mulai syariat sampai makrifat lengkap tuntunan nih. Syariat, torikot, hakikat dan dasare Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah
wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya ojo jasate tok, islamiku ojo jasate tok, tapi sak roe. Ngoten lho maksudnya. Jasad iku Islame lewat syariat, ruhaniyah iku Islame lewat hakikat, ajaran dinul haq, ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang maha suci yang mengutus utusannya Muhammad dengan membawa hidayah wa dinil haq dan agama yang bertauhid. Itulah hakikat menuju makrifat. Sallu ala Nabi Muhammad. Saged diteruske? Saged? Kula takok dhisik. Kula nggih mboten wani neruske nek ampun kok dhisik. Masalah ngaji niki mboten kados biasa ya. Tidak biasanya yang dikaji di panggung-panggung loh Pak ya. Estu. Makanya saya sendiri harus tanya, bisa dilanjut? Lah, bisa enggak? Wis didingkas ya. Ben menisan mari. Maksudnya mengikuti Kanjeng Nabi iku jangan syariat saja, jangan sak hakikati ruhaniyah kita. Jikalau kau betul-betul meniru aku, mengikuti aku, kata Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah, hatimu ruhaniyahmu akan dijadikan Allah sebagai kekasih, sebab hatimu telah melepaskan kekasih duniawiyahmu yang selama ini kau jadikan sebagai kiblatmu, kau jadikan sebagai kecintaanmu, yang kau jadikan sebagai imanmu, telah kau lepaskan, baru cintamu ditri. Kula nang Mbak Desi mesti ditakon, son dalam Mbak Desi ning atimu ana sak liyane aku enggak? Mboten. Langsung diterima Pak. Tapi nek ngomong wonten ya Mbak Desi tiang estri Mbak Cilor, tiang Semarang, tiang wis banyak ditolak no mboten kali Mbak Desi? Ditolak. Gusti Allah ya takok, ger atimu si ono iman sak liyane aku, yaiku makhluk ono. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar, janganlah kau di dalam hatimu ada cinta selain Allah, sungguh jangan. Jikalau iya, maka aku tolak cintamu. Ayo terus pundi angel abot nggih dadi kekasih Allah abot. Tapi ingat, berat abot itu bukan berarti mboten saged. Abot itu bukan berarti tidak bisa. Ingat tahun 70 Bapak jenengan waktu tasik alit, tahun 60 jenengan waktu alit sepeda uklik ontel niku longko nggih. Juwarang wong duwe. Jenengan berhubung gak duwe sepeda pancal. Sepeda napa niki? Mriki arane napa sepeda apa? Ontel ya, ontel. Kayak kecil waktu kecil nggak pernah punya, otomatis nggak bisa pakai sepeda pancal atau sepeda ondel. Terus dikasih sepeda ondel, langsung disuruh pakai, sakit no mboten? Mboten sakit. Karena mulai kecil sampai besar nggak pernah megang sepeda itu. Tapi bagaimana tetangga kita kok yo ketika saat diberikan sepeda langsung dipakai, dia nggak jatuh? Jawabannya sederhana, karena dia sudah sering latihan sepeda ontel. Lah kita belum. Berat buat kita karena kita belum belajar, mudah bagi mereka karena sering jenengan kali kula nggih sami. Kalau jenengan purun belajar melepas cintane ati terhadap hubbus syahwah, nyuwun sewu, aku yakin mudah sekali. Ada caranya. Bagaimana caranya? Ikuti Rasulullah. Hanya dengan berzikir. Zikir yang kami maksud adalah hatinya itu nyandang rasa, nyandang iman, yen sak temene kabeh perkara apapun yang muncul pada diri kita dan orang lain, semata-mata iman kita beriman datangnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Hati nek wis lungguh rasa lewat iman teng mriku,
ayem Pak. Makanya jenengan Bapak Ibu pingin sholatnya khusyuk, mulai takbiratul ikhram sampai jenengan salam, sibukkanlah hati untuk merasakan kehadiran Allah di dalam dan di luar tubuhmu yang menggerakkan akhirnya jasad ini bisa berdiri karena jasad rukuk, karena jasad sujud duduk karena Allah ya hidup dalam diri kita ini. Kalau hati jenengan sampean sibuk no ngeroso ananing Gusti ning kuno, yakin sholat sampean soyo suwe soyo khusyuk. Nek gak percaya nanti malam sholat tahajud 2 rakaat pun sampean ati sampean gawe zikir nang Gusti Allah, zikire sampean ngeroso eling yen sejatine iso ngadeg rukuk sujud lungguh jenengan iku semata-mata ya Gusti Allah kang ngobahake. Pun nggih niki carane amriye salat sampean itu estu madhep lan ketemu Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti ngajiku selesai. Mulai A sampai Z sudah saya kasih tahu bagaimana caranya untuk mengenal diri, mengenal Allah, supaya sholat sampean iki estu menjadi sholat yang berbobot di mata Allah. Oke, bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita tutup ngaji iki sarana doa. Mudah-mudahan segala hal apapun yang Allah berikan tadi ilmu estu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah terhadap keluarga kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa bi nuri ma'rifatika wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumil qiyamah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, hati kami yang buta ini bukalah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu, terangilah hati kami dengan cahaya makrifat-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami adalah hamba yang lemah, kami tidak akan pernah bisa bertemu Engkau ya Allah. Oleh sebab itu jagalah kami dari pengaruh hawa nafsu, karena pengaruh hawa nafsu menjadikan hatiku tidak bisa bertemu terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hatiku gelap, berilah cahaya terhadap hatiku untuk bisa bertemu terhadap-Mu dan juga terhadap anak, istri, suami, keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kemudahan urusan dunia dan akhiratku. Rabbana atina